Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairana Ma'ruf dan rekan saya Nur Rohma. Kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang materi pengembangan media pembelajaran yang di dalamnya ada 1. Perencanaan pembelajaran, yang kedua pemilihan media, kemudian yang ketiga penggunaan media, dan yang keempat adalah evaluasi media pembelajaran. Oke, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Nur Rohma. Dalam pengembangan media pembelajaran itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan pembelajaran, yang kedua mengenai pemilihan media pembelajaran, terus yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran itu sendiri, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai evaluasi media pembelajaran. Jadi pembahasan yang pertama yaitu mengenai perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran yaitu proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan juga tujuan pembelajaran tertentu, baik itu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Jadi di dalam proses perencanaan pembelajaran itu ada 6 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu guru harus menentukan karakteristik siswanya. Jadi kemampuan dasar yang dimiliki siswa sebelum menerima materi pembelajaran itu seperti apa, terus gaya belajarnya itu menggunakan apa, apakah visual atau audio atau kinestik. Nah, terus motivasi belajarnya itu tinggi atau sedang atau biasa-biasa saja. Nah, guru harus mengetahui karakteristik tersebut. Langkah yang kedua yaitu menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi guru menentukan KD-nya apa, terus indikator pencapaiannya itu apa saja, seperti yang ada di dalam RPP. Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, memilih atau merancang kira-kira metode, media, dan materi yang tepat itu seperti apa. Kalau misalkan membahas tentang SKI, kira-kira metode yang digunakan untuk pembelajaran SKI itu metode seperti apa, terus media pembelajaran yang digunakan untuk penyampaian materi SKI itu seperti apa. Nah, itu harus dipilih, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, langkah yang keempat yaitu penggunaan media dan metode pembelajaran. Jadi setelah dipilih kira-kira sesuai dengan materinya, nah langkah selanjutnya yaitu diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Nah, langkah yang kelima yaitu meminta tanggapan siswa. Setelah guru menjelaskan atau menyampaikan materi, nah langkah selanjutnya yaitu meminta tanggapan atau respon dari siswa. Bisa dengan meminta siswa untuk membuat rangkuman atau melakukan tanya jawab dengan siswa atau cara-cara yang lain. Nah, langkah yang terakhir dalam perencanaan pembelajaran yaitu mengevaluasi proses belajar tadi. Nah, itu menilai keseluruhan, kira-kira materi yang digunakan atau yang disampaikan itu udah disampaikan secara keseluruhan atau belum, terus media yang digunakan kira-kira sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak, dan penggunaan metodenya itu sesuai atau sudah pas dengan tujuan pembelajaran tadi atau belum. Nah, itu harus dinilai. Nantinya kalau misalkan ada yang belum sesuai, misalkan metodenya ternyata kurang efektif, maka nanti ada pengevaluasian atau diganti dengan kira-kira metode yang lebih cocok itu seperti apa. Begitupun dengan penggunaan media dan penyampaian materinya. Nah, selanjutnya di sini yaitu
mengenai pembahasan pemilihan media pembelajaran. Nah, karena banyaknya macam dari media pembelajaran itu sendiri, jadi guru harus bisa menentukan media mana yang sesuai atau cocok dengan materi yang akan disampaikan. Nah, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu media pembelajaran itu sendiri harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kayak misalkan tujuan dari pembelajaran saat itu siswa harus bisa mempraktekkan sholat fardu. Jadi kira-kira media apa yang harus dipakai oleh guru? Dan misalkan guru memakai media video. Nah, jadi di dalam video nanti dijelaskan gerak-gerakan sholat, gerakan sujud itu seperti apa, gerakan rukuk seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu kriteria yang kedua, media pembelajaran itu tepat dengan isi pembelajaran. Seperti yang disebutkan di awal tadi, kalau misalkan membahas tentang materi sholat, jadi di video atau di media tersebut itu harus dijelaskan mengenai rukun-rukun sholat itu seperti apa, terus syarat-syaratnya sholat seperti apa. Nah, jadi dari video itu nanti siswa dapat mengetahui, tidak hanya mengetahui teorinya, tetapi juga dari video itu siswa bisa mengetahui prakteknya atau gerakan dari sholat-sholat itu seperti apa. Nah, kriteria yang ketiga yaitu media pembelajaran itu harus praktis luas. Jadi nggak harus menggunakan alat-alat yang bentuknya rumit atau penggunaannya susah atau apa itu. Pokoknya penggunaan media itu harus sepraktis mungkin, seefektif mungkin, sehingga memudahkan guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, kriteria yang keempat yaitu guru harus terampil menggunakan media itu sendiri. Jadi meskipun bentuk medianya bagus, menarik, tetapi kalau misalkan gurunya tidak bisa menggunakan, ya percuma. Jadi harus disesuaikan juga, medianya bagus dan gurunya juga bisa mengoperasikan media tersebut. Nah, kriteria yang kelima yaitu pengelompokan sasaran. Jadi media yang digunakan dalam kelompok kecil itu bentuknya seperti apa, terus kalau misalkan pengelompokannya besar, misalkan satu kelompok ada 5 orang atau 7 orang, nah medianya itu dalam bentuk yang seperti apa. Terus kalau misalkan pengelompokan yang besar, satu kelas gitu, media yang digunakan itu harus seperti apa, yang kira-kira bisa dilihat oleh satu kelas semuanya, terus gampang cermati juga kalau difahami. Jadi harus disesuaikan dengan pengelompokan yang ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya kriteria yang terakhir yaitu mengenai mutu teknis. Jadi media itu harus dilihat kualitasnya. Kalau misalkan menggunakan video, kira-kira gambar berjalannya itu harus bagus, terus suaranya juga harus bagus sesuai dengan gambarnya. Nah, dengan begitu nanti siswa itu mudah untuk memahami materi yang disampaikan lewat media video tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu media itu harus disesuaikan dengan isi atau materi kurikulum. Jadi misalkan menggunakan video, ya di dalam video itu harus memuat materi-materi yang saat itu ingin dibahas. Nah, yang kedua yaitu keterjangkauan dalam hal pembiayaan. Jadi penggunaan media itu biayanya harus sesuai dengan budget yang sudah ada dalam sekolah tersebut atau dalam kelas tersebut. Jadi tidak boleh melebihi dari dana yang sudah disediakan. Diperkirakan kalau misalkan ada biayanya segini, maka media yang digunakan itu harganya harus yang sesuai dengan dana tersebut.
Yang ketiga yaitu ketersediaan perangkat keras untuk mendukung penggunaan media tersebut. Jadi kalau misalkan menggunakan media video, harus diperkirakan kira-kira di kelas itu harus ada soundnya, harus ada LCD-nya untuk menyalakan video tersebut, terus ada juga laptopnya, harus ada layar untuk menampilkan LCD-nya itu tadi. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan media pembelajaran tetapi ternyata di kelas itu tidak ada perangkat keras yang mendukung. Nah, nanti akan sia-sia atau percuma, tidak akan bisa ditampilkan media yang akan kita gunakan. Jadi harus diperhatikan perangkat keras yang mendukung dari proses pembelajaran itu tadi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Jadi ketika kita ingin menggunakan media yang kita bukan membuatnya tapi kita membelinya, nah itu harus diperkirakan media itu ada di pasaran. Jadi harus diperhatikan dulu kira-kira di pasaran ada banyak apa tidak atau limited. Kalau misalkan sedikit, nanti takutnya persediaan itu habis ketika kita ingin menggunakan. Jadi harus diperhatikan dulu ketersediaan media itu di pasaran atau di tempat-tempat yang menyediakan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kemudahan memanfaatkan media tersebut. Nah, jadi jangan sampai media itu membuat pembelajaran itu semakin lama. Jadi setidaknya media pembelajaran itu harus digunakan agar penyampaian materi itu bisa dilakukan seefektif mungkin untuk memudahkan guru juga dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oke, selanjutnya materi tentang penggunaan media pembelajaran. Penggunaan pembelajaran ini adalah proses pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu ada beberapa prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. Jadi suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu dan mungkin tidak cocok untuk tujuan pembelajaran yang lainnya. Begitu. Jadi melihat materi atau tujuan pembelajarannya untuk menggunakan media ini cocok atau enggak untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, media adalah bagian dari integral dari proses pembelajaran. Jadi hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar, tetapi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Penentuan suatu media harus sesuai dengan komponen lain dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang akan digunakan, sasarannya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Jadi sasaran media pembelajaran itu sasarannya harus memudahkan belajar peserta didik, agar peserta didik itu tidak menemui kesulitan saat belajar. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran, penggunaan media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Jadi tidak hanya semata-mata untuk pembelajaran ataupun speaking ataupun yang lainnya, akan tetapi media pembelajaran harus dikaitkan atau menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, bukan pada kesenangan pribadi pendidiknya. Ini sangat penting sekali. Jadi harus bersifat objektif, tidak semata-mata kesenangan pendidiknya, akan tetapi harus didasarkan pada tujuan pembelajaran tersebut atau pembelajaran itu tersebut. Yang keenam adalah penggunaan beberapa media sekaligus akan menimbulkan kebingungan pada peserta didik. Jadi penggunaan media yang banyak itu
ada sisi buruknya karena bisa menimbulkan kebingungan. Jadi pilihlah media pembelajaran itu yang seefektif mungkin, yang seefisien mungkin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kebingungan kepada peserta didik ketika proses pembelajaran. Begitu. Oke, kemudian ada langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Jadi ketika menggunakan media pembelajaran ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita penuhi. Yang pertama ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tindak lanjut dari media pembelajaran tersebut. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persiapan. Guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Yang kedua, mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi sehingga peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, kita sebagai guru atau pendidik harus mempersiapkan peralatan yang guna menunjang kelancaran proses pembelajaran tersebut agar nantinya ketika pelaksanaan pembelajaran tidak lagi mencari-cari apa yang kurang, apa yang salah gitu. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, yakinkan bahwa semua media dan peralatan sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Jadi memastikan lagi media dan peralatan yang lain itu siap. Seperti kita contoh menggunakan audiovisual. Jadi kita harus memastikan apakah LCD-nya sudah siap, apakah sudah siap dipakai atau bisa digunakan. Kemudian proyektornya juga sudah siap di kelas, sudah dipasang semuanya. Kemudian yang ketiga adalah audionya, speaker atau soundnya harus kita pastikan aktif dan nanti tidak ada kendala lagi ketika dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah jelaskan tujuan yang akan dicapai. Jadi sebelum menampilkan atau menggunakan media pembelajaran itu, kita harus menjelaskan dulu tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ini dengan menggunakan media pembelajaran yang telah kita tentukan atau kita gunakan. Yang selanjutnya adalah jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi contohnya nanti ketika proses pembelajaran peserta didik itu harus ngapain, apakah harus cuma melihat saja atau mendengar saja, ataupun dengan melihat dan mendengar mereka harus meresum nilai-nilai atau poin-poin yang telah kita tampilkan. Selanjutnya, hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Selanjutnya, tindak lanjut dari penggunaan media pembelajaran. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Jadi setelah kita menampilkan atau penggunaan media, kita nanti akan menerangkan atau memahamkan lagi tentang materi yang telah dibahas dengan menggunakan media tersebut. Di samping itu, kegiatan ini dimasukkan untuk mengukur efektivitas, sejauh mana efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, kemudian eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Setelah kita melakukan suatu pembelajaran menggunakan media pembelajaran, kita harus melakukan yang dilakukan harus menggunakan eksperimen atau diskusi tentang penggunaan media pembelajaran tersebut. Oke, setelah menggunakan atau penggunaan media pembelajaran, tibalah kita harus mengevaluasi media pembelajaran tersebut, ya. Jadi nanti kita harus mengevaluasi media pembelajaran tersebut, apakah ada kurang atau yang mana yang kurang ataupun
hasil dari media pembelajaran tersebut kurang menunjang untuk kebutuhan pembelajaran tersebut. Contoh, tindakan proses atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari skala media atau alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ada beberapa tujuan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Jadi setelah kita melakukan suatu pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, kita harus menentukan apakah media pembelajaran itu efektif, ya. Jadi nanti kita evaluasi kira-kira efektifkah, sejauh mana keefektifan penggunaan media pembelajaran tersebut, begitu. Yang kedua, menilai apakah media pembelajaran itu kosi efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Jadi kita melihat hasil belajar peserta didik itu, kita lihat apakah efektif apa enggak dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, gitu. Yang ketiga, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah menentukan apakah isi pelajaran sudah dapat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang terakhir, mengetahui respon peserta didik. Jadi kita harus mengetahui respon peserta didik tentang penggunaan media pembelajaran tersebut. Apakah mereka terasa bosan atau kurang memperhatikan atau apapun yang kurang dari penggunaan media pembelajaran tersebut. Kita terus evaluasi, kita kembangkan guna untuk pembelajaran selanjutnya agar media yang akan kita pakai itu bisa menyenangkan, efektif, dan tentunya tujuan belajar yang kita canangkan atau kita tentukan itu bisa tercapai dengan maksimal, gitu. Kemudian ada 3 kriteria utama mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama adalah kualitas, isi, dan tujuan, yaitu berkaitan dengan ketepatan, kemudian kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat, perhatian, keadilan, kesesuaian dengan situasi peserta didik. Itu untuk kualitas, isi, dan tujuannya. Kemudian ada lagi kualitas instruksional, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, yaitu kualitas sosial, interaksi instruksional, kualitas tes dan penilaian dan dapat memberi dampak kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah kualitas teknis, berkaitan dengan keterbatasan mudah digunakan, kualitas tampilan tayangan, kualitas penangguhjawaban, dan kualitas pengolahan program, dan kualitas pendokumentasian. Yang selanjutnya adalah contoh instrumen evaluasi media pembelajaran. Jadi ketika sudah menggunakan media pembelajaran, kita harus mengevaluasi media pembelajaran tersebut. Jadi ada beberapa contoh instrumen evaluasi media pembelajaran. Yang pertama adalah materi. Jadi aspek penilaiannya harus ada materinya, atau materi atau konten. Yang indikatornya, 1, kebenaran isi materi, bebas dari kesalahan konsep, kekinian dan ke-up-to-datean materi. Yang ketiga adalah kecakupan dan kecukupan materi, gitu. Yang selanjutnya adalah aspek desain pembelajaran. Ini juga sangat penting. Yang pertama, kesesuaian, ya, indikatornya pertama kesesuaian strategi penyampaian dengan karakteristik audien. Yang kedua, ketepatan strategi penyampaian sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman dan penguasaan materi, konsep atau keterampilan. Yang ketiga, tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tingkat kontekstualitas dengan karakteristik audien. Yang kelima adalah relative advantage, ketepatan pemilihan media dibandingkan dengan media yang lainnya. Yang selanjutnya adalah ada aspek penilaian, yaitu media dan komunikasi pembelajaran. Indikatornya ada kesesuaian dan kualitas pemanfaatan grafis dan visual,
dengan tujuan isi, materi, dan karakteristik audien. Yang kedua adalah kesesuaian dan pemanfaatan audio dan narasi dengan tujuan isi, materi, dan karakteristik audien. Yang selanjutnya adalah kesesuaian dan kualitas pemanfaatan video dengan tujuan isi, materi, dan karakteristik audien. Yang selanjutnya kesesuaian dan kualitas pemanfaatan animasi dan simulasi dengan tujuan isi, materi, dan karakteristik audien. Yang selanjutnya adalah ketepatan penggunaan bahasa komunikasi sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya adalah tingkat interaktivitas dan kemudahan navigasi, yaitu kemenalikan dan pengemasan media secara keseluruhan. Itu untuk indikator media dan komunikasi pembelajaran. Kemudian aspek penilaian selanjutnya adalah daya implementasi dan respon pengguna, yaitu ada indikator kemudahan penggunaan, kemudian tingkat kemungkinan minat dan motivasi siswa. Yang selanjutnya adalah kemungkinan dapat digunakan untuk belajar individu oleh siswa dan atau alat bantu mengajar bagi guru. Yang keempat, tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya adalah tingkat kontekstualitas dengan penerapan aplikasi dalam kehidupannya nyata. Yang selanjutnya adalah tingkat memungkinkan memberikan kemudahan dan kecepatan penggagasan materi, konsep, dan keterampilan sesuai dengan topik terkait. Baik, itu tentang materi kami, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran yang di dalamnya dijelaskan tentang perencanaan pembelajaran, kemudian pemilihan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan evaluasi media pembelajaran. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih pada Ibu Dr. Haja Samsul Susilawati dan juga teman-teman semuanya MPAIC. Semoga ilmu kita diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.